track record lah yang utama. Tuh Jess udah bisa tuh kan. Kemakan berarti lo dulu. IKN. IKN ada yang komplain nggak? ITE lu bersuara. Omnibus Law. Siapa namanya Fathia Haris ngomong ITE. Ada yang komplain nggak anggota DPR? Itu terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena koalisi gemuk. Koalisi gemuk terjadi karena apa? Pembagian yang merata bukan buat rakyat, buat elit. Buat elit. Oke. Gemuk itu kan jangan-jangan gemar menghiangkan oyang. Gemuk ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Edisi Political Edition. Hamburger Political Edition. Dan Jadi di sini gua Jess, Daniel Awigra, karena jelas di tengah-tengah udah nggak usah dikenalin. Kita yang nggak terkenal. Yoi. Nah, Political Edition ini dimaksudkan gara-gara memang tentu saja kita tahu ini masuki tahun-tahun masa-masa kampanye. Betul. Jelang Pilpres 2024. Tahun-tahun panas. Panas sekali. Dan ruang ini adalah ruang buat siapa saja terbuka. Betul. Untuk siapapun mau ngungkapin gagasannya, keprihatinannya, maupun pilihan politiknya. Betul. Termasuk mau milih siapa, ataupun tidak milih siapa dan kenapa. Betul. Tidak milih siapa-siapa kan juga hak. Nah, kita langsung mulai aja. Kita salaman dulu, Bang. Udah ketahuan. Jess, lu bawa kepekan lu mulai deh. Oke. Jadi ya meskipun kita nggak perlu mengenalkan siapa yang ada di tengah-tengah kita ini, seorang public figure asik. Tiga lah setidaknya. Artis, politisi, betul, yang paling penting aktivis. Dan kemarin Mbak Wanda Hamidah itu juga hadir di sidang pledoinya Fathia Haris. Yes, disitulah kita kemudian quote and quote menculik hari ini. Thank you banget datang di Hamburger. Mbak Wanda Hamidah ini kan hari ini politisi Golkar ya, Mbak ya? Iya, you can say that. Betul. Yeah. Tapi yang menarik, politisi aja sih sebetulnya, karena dia udah dari dulu ya, karena gue masuk politik waktu gue jadi mahasiswa Trisakti 98, waktu itu John marah-marah, lo ngapain masuk politik gitu kan. Waktu Siapa sih John? Nah, kemarin di edisi sebelumnya disebutin emang. Tapi ternyata gue yang paling konsisten, gue membuktikan, ya nggak John? Intermezzo. Tapi gini, yang menarik, Mbak Wanda hari ini di Golkar. Tapi Mbak Wanda juga kabarnya itu juga nolak Prabowo. Nah itu konsisten kan, makanya gue bilang walaupun gue masuk politik, gue yang paling konsisten. Di antaranya konsisten apa? Konsisten menolak Prabowo. Alasannya kenapa, Mbak? Berarti benar ya itu ya? Berarti oh ya bener lah. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. alasan utamanya konsisten nolak Prabowo. Wanda nolak Prabowo. Gue agak bingung nih, gue datang ke sini, kalian masih nggak tahu alasannya kenapa. Kan gimmick gak sih, bro? Gimmick. Maksudnya biar yang kepleset jangan gua gitu. Ini kantor advokasi human rights, Iya. Makanya kita pilih. Jadi kan. kalian tuh udah tahu apa yang terjadi kan di era Orde Baru, siapa Prabowo. Iya. Udah tahu kan dosa-dosa sih, dan kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan salah satunya oleh Prabowo pada saat itu, gitu. Kan kalau gue gini, Tapi kan sekarang jadi gemoy. Jesse kurang gemoy apa? Mirip lagi. Lu dong. Dan komen di bawah siapa yang lebih mirip Prabowo, gua atau Mas Awi? Oke. Jadi kayak negara ini dibangun dengan terlalu banyak gimmick menurut gue, sehingga kalian lupa esensi. Nalarnya nggak jalan, logikanya nggak paham, sampai kalian nggak tahu sejarah bangsanya sendiri, gitu, karena kebanyakan gimmick. Lo milih Prabowo kenapa, gemoy? I'm sorry to say, sebodoh itu lo ngomong
Ya, memang Milih politik harus lebih dari seseorang sekedar karena gemoy gitu loh. Jadi, gimmick memang sih. Karena ya bukan apa-apa kan yang kita pilih bukan ketua kelas ya, Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi lo nggak bisa sesimpel lo milih kenapa karena gemoy, nggak bisa gitu. Kalau Gitu ya lo milih karena track record lah yang utama. tuh Jess udah bisa tuh kan. Kemakan berarti lo di Lah, tadi gue mencoba santai loh Iya, membahas iya. ini, Jess. Dengan gaya duduknya juga udah langsung panas soalnya. Itu dia. Iya gue suka panas kalau ya maksudnya ya ini kan pilpres nggak main-main ya, pilihannya juga kalau bisa jangan bicara lo milih kenapa karena gemoy lah gitu, nggak sesimpel itu kan. Gitu ya, milih kalau bisa ya karena track record. Ya. Oh, balik Ya. lagi ke tadi Ya. ya, karena apa konsisten ya, karena gini di tahun 98 sebetulnya capek ya cerita 98 dan Orde Baru karena itu nggak, tapi sedihnya karena itu tidak ditampilkan di dalam buku sejarah. Anak-anak gue nggak tahu Soeharto era Orde Baru melakukan kejahatan HAM apa aja, mereka nggak tahu loh. Ada daerah operasi militer Papua, daerah operasi militer Aceh, mereka nggak Darurat tahu sipil, penculikan dan darurat pembunuhan militer, Munir, ya. mereka nggak tahu loh yang sudah mungkin dari 25, 30 tahun, 40 tahun lalu terjadi gitu ya. Salah siapa ya? Salah politisinya juga sih gitu. Nggak memasukkan itu ke dalam kurikulum sekolah sehingga akibatnya apa? Milihnya karena gemoy itu Ya. tadi. Tapi di titik ini jujur Jess, gua mengapresiasi Mbak Wanda. Karena kan kalau kayak gua, lo, kemudian temen-temen yang kemudian nggak masuk sistem, itu gampang kita ngomong. Tapi Mbak Wanda kan udah 2 dekade lah masuk ke dalam 3 partai lah ya, tiga partai yang beda-beda gitu, dan perubahan kan justru sebenarnya kalau orang di dalam sama di luar tuh ketemu nih. Nah sekarang dengan kayak gini semuanya kurang lebih takut-takut juga gua kemudian misalkan balik tahun 2014 ya. Dulu ketika ya udahlah pilihannya kayak gitu. Kemudian kita nolak Prabowo, pilihannya Jokowi. Nah sekarang Jokowi sama Prabowo dengan anaknya itu jadi satu paket Jadi itu. satu gerbong. Nah apakah itu nggak ada jaminan nanti ke depannya juga ketika kejadian lagi mereka akan satu gerbong lagi? Ya. Nah itu kan pelajaran-pelajaran politik yang baru kemarin kita lihat semata-mata. Jadi gimana perdebatannya di dalam? Apakah di dalam tuh masih ada nggak sih yang namanya etika, yang namanya kemudian konstitusi gitu ya elah, dijaga? jangan berharap bahwa parpol akan memberikan etika, yang nggak ada. Ya udah nggak ada gitu, karena kita kehilangan moral dan etika dan obrak-abrik hukum ini kan sebetulnya elit politik yang mencontohkan rakyat gitu, sehingga semua yang terjadi itu semuanya gimmick-gimmick aja. Sekarang orang kampanye bukan adu gagasan, track record dan sebagainya, apa yang telah dia perbuat, apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil, apa yang akan dijalankan, tapi lihat aja gemoy terus dikhianati, senyumin aja. What kind of campaign is that? Gitu. Iya, merendahkan akal. Nggak lucu sih buat gue gitu ya. Mungkin lucu buat orang ya kayak sinetron ya. I'm sorry to say. Gini loh, karena banyak masyarakat awam yang seneng nonton sinetron, ya kita suguhin aja tuh yang begitu-begitu, kan mereka seneng. Ya kita tanggung jawab mencerdaskan bangsanya tuh di mana gitu loh. Kalau kita terus-menerus menyuguhkan masyarakat hal-hal yang gimmick artifisial ya di atas ya. Yang masyarakat suka aja gitu. Kan kasihan rakyatnya, nanti kita nggak maju-maju, akhirnya tertinggal terus, jadi negara berkembang terus. Benar. Gitu sih. Debatnya memang kalau di negara berkembang tuh yang kayak gitu-gitu, isunya sektarian, agama yang tahun lalu tuh suku, kemudian sekarang soal gimmick-gimmick gemoy. Sementara yang lain-lain tuh, bagaimana soal-soal imigrasi, policy terhadap migran, policy terhadap jaminan sosial, udah ke sana debatnya. Di sini nggak ada tuh.
Enggak, Dia apa? padahal Ya senyumin aja. Senyumin aja. Gitu. Itu campaign siapa sih? Iya itu pokoknya. Tapi balik lagi lah ke soal Gimana? 2014 dulu. Jadi gini. Mau Anda. Jadi gimana kabar aktivis-aktivis yang diculik ya senyumin aja gitu ya. senyumin aja gini. Balik lagi ke 2014 deh. 2014. Yes. Nah, kenapa 2014 jadi penting? Karena waktu itu Mbak Wanda di PAN, Ya. udah berapa tahun di PAN ya. Kemudian 16 tahun. PAN ya, 16 tahun. mencalonkan bersama dengan Prabowo juga waktu Ya. itu Hatta Rajasa. Betul. Nah, Ya, jadi kemudian waktu sikapnya itu kan menolak. menolak. Jadi penolakan terhadap Prabowo ini bukan hanya Sekarang. kali ini saja. Tapi sudah dilakukan dari waktu itu. 2014. itu, which is hampir 10 tahun yang Dan berlawanan dengan partainya. Betul. Ya. Nah, itu gimana? Dan sekarang di Golkar juga Golkar mengusung Prabowo. Prabowo. Yang mana akhirnya Mbak Wanda sekarang berlawanan lagi dengan partainya. Nah, ini gimana nih ya? Konsisten kan? Konsisten, konsisten. kan? Ya. Jadi ketika kalian teman-teman nanya kok bertentangan sih? Nah, karena pasti there's something wrong. Ada yang salah dan melawan nurani saya. Waktu itu Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi iya. dengan orang-orang reformis. Ya. Yang pada saat itu kan ini partai yang organik loh, bukan partai Betul, jadi-jadian betul. seperti yang satu itu ya. Yang ini? Yang mana? Yang mana? Yang merah? Ya. Ada partai jadi-jadian itu. Ya kita harus bersolidaritas, Jess. Ya, anak muda itu. Ya, iya. Ya, anak muda banyak loh. Nggak boleh. Halo. Itulah. Ya waktu pada saat itu kan Pak PAN benar-benar organik ya. Sampai aku tahulah sampai ada yang nyumbang catering buat makan siang, ada yang nyumbang rumah buat sekretariatan. Jadi benar-benar sukarela dan gotong royong. Beda Partai sama itu yang dibangun. sekarang udah mapan ya dia. Oh, mapan banget. Mapan. Wah, udah. luar biasa Kalau dulu mapannya. masih sukarela kayak gitu ya. Sekarang udah partai yang anak-anak Terus Mbak. Kan gitu Aneh, emang Mbak. itu iklannya. Sorry Mbak. Intermezzonya banyak ya. Ya. Aduh, maaf. Jadi gini, PAN itu kan rahimnya reformasi. Iya. Kita Iya. berarti kan anti KKN dan segala Iya. macem dong. Oh, itu core spiritnya ya. Iya dong, spiritnya anti KKN, pro demokrasi. Karena kalau nggak ada Soeharto masih bercokol pada saat itu, nggak akan ada pemilihan langsung, tidak akan lahir PAN dan partai-partai baru lainnya. Iya, Kecuali yang tiga ini ya, kuning, merah, dan hijau. Nggak mungkin ada. Dan Bukan nggak ada. hijaunya John. Partai hijaunya Beda, P3 beda, nih, beda, P3. beda. Ya. Itu Ya, kan ya, spiritnya ya. itu ya. Jadi bener-bener mengamini soul-nya 98, di mana dulu ada agenda reformasi. Bahkan ketua partainya pada saat itu Amin Rais bilang apa tuh yang janji saya akan jalan kaki kalau Iya, jalan. Soeharto harus diadili. Turun ya. Saya akan jalan dari Jogja ke Jakarta. Apa gimana kalau nggak salah ya. Ada. Nah, terus dan Nazar-nazarnya. kita kan ya tentunya we're against ini dong. Kita sangat against dengan pelanggar dan kejahatan HAM dong. Ya, dan soalnya kalau nggak ada itu kan nggak ada PAN juga, nggak ada demokrasi kalau nggak ada peristiwa itu. Lucu sekali ketika Anda kemudian partai yang lahir dari rahim reformasi itu menghasilkan demokrasi. Yang kita tahu zaman Soeharto demokrasi itu nggak ada, pers nggak bebas, yang berani ngomong diculik, KKN, semua dom di daerah operasi militer di mana-mana, ya kan? Yang penculikan itu masih fresh sampai sekarang kok. Yang kalian teman-teman human rights tahulah, yang diculik masih pada hidup kok. Cuma kan udah dikasih jabatan ya, jadi udah nggak terlalu mau banyak bicara kenapa mereka diculik, siapa yang menculik gitu, karena udah duduk di sofa yang sangat empuk semuanya. Gitu. Dan tiba-tiba Budiman Sujatmiko jadi amnesia juga. itu makanya karakter orang diuji ketika balik lagi dikasih kekuasaan. Kembali lagi.
Jadi sebetulnya wajar nggak gue menolak Betul. Prabowo? Coba Betul. put yourself Exactly. in myself, In your put shoes, put your shoes in my shoes. Wajar nggak? Apa lo heran? Kenapa kalian masih heran saya menolak Prabowo? Saya tanya balik, saya wawancara kamu balik. Iya. Exactly, kalau menjalankan politik demi politik itu sendiri, demi kebaikan publik, seharusnya ya seperti itu. Menurut apalagi dari PAN ya, yang lahirnya, tapi sekarang PAN-nya malah mendukung tuh. Nah itu tuh, yang konteks yang 2024 ini nih. Iya. Kalau sekarang PAN mendukung ya nggak heran orang 2014 saja. Bener, udah bareng. Jadi udah dari 2014 ya jadi kan. jalinan itu udah terjadi. Udah. Dan saya satu-satunya Dikeluarkan. orang yang dipecat oleh Pak Hatta Rajasa. Waktu saat itu Pak Hatta ketua. Suratnya masih ada, lupa saya mau bawa surat pemecatan itu, saya pajang di frame. Nanti ditampilin di sini aja. Fotoin, ditampilin. Which is pada saat itu yang mendukung Jokowi banyak. Salah satunya Sutrisno Bahir, mantan ketua PAN juga. Dan Sutrisno Bahir setelah Jokowi jadi Watim Pres tuh. Dapet. Jadi, tapi yang dipecat kenapa cuma gue ya gitu. Why always me? Sebahaya itukah seorang Wanda Hamidah sampai harus dipecat gitu? Yang lain enggak, karena banyak pada saat itu kan Kompas juga survei. Memang 40% partisan PAN lari ke survei on survey base, nanti bisa ke dicek. Jokowi ya. Iya, tapi kenapa saya cuma yang dipecat ya? Nggak apa-apa, setelah 16 tahun mengabdi di partai tersebut dari awal deklarasinya loh. Di Senayan, gue inget gue masih mahasiswa naik bis ke Istora Senayan. Ya, bareng Gunawan Muhammad dan sebagainya ya PAN itu. Nah, ngomong soal sikap-sikap yang waktu itu akhirnya dikeluarin PAN terhadap Mbak Wanda ya. Iya. Mbak Wanda terhadap Mbak Wanda. Soal karena perbedaan sikap politik yang PAN dukung Prabowo, Mbak Wanda nolak Prabowo dan tapi sebagainya hari ini. Sekarang gue balik nanya lo deh, ini yang salah sebetulnya siapa? Ya makanya itu terkait sama soal masih ada nggak sih di dalam sana idealisme kayak gitu dari rahim reformasi malah bergandengan sama yang dulu dianggap sebagai musuh reformasi. Nah masih ada nggak? Nah kalau udah nggak ada, masih mau di sana nggak sih kita? Apakah kita saatnya untuk kembali turun ke jalan lagi karena di dalam udah sama-sama baik nih? Ya kan, udah main-main mata-mata gitu, sama-sama. Gini, kalau pertanyaannya ke saya as a politician, saya ngelihat udah nggak ada lagi apa namanya differences ya. Udah nggak ada lagi perbedaannya. Kalau masih ada perbedaan, mungkin saya nggak masuk Golkar juga. Masuk Golkar karena dianggap semuanya relatif sama. Dulu kan anti Golkar. Sorry ya, dulu Golkar 98 harusnya dibubarin. Gitu. Tapi di 2014 aja, PAN aja bisa berkhianat dukung Prabowo. Ngerti? You know what I mean? Iya. Jadi diferensiasi partai ini apa? Ideologi? Bullshit. Nggak ada. Aku tahu. Apa? Mungkin ada isem yang lain. Apa tuh? Kan biasanya kalau itu kan ideologi. Kapitalism. Moneytheism jangan-jangan. Di mana ada money, di sana ini berlabuh. Jadi lucu ketika orang nanya, Wanda ya di kesempatan ini gue sekalian ngejelasin kenapa Golkar. Lah udah sama aja, lo mau pilih apa PKS? Kalian nggak lihat PKS kemana? Kalian nggak lihat gelora sosok Fahri Hamzah, Yusril dan lain-lain? Apa diferensiasinya? Ideologi apa yang dia akan bawa? Apa yang membuat partai-partai ini berbeda? Nggak ada lagi, saudara-saudara. Yang ada adalah money, kepentingan bersama, kepentingan pembagian kekuasaan, pembagian kue yang merata. Sehingga di tahun 2019 terjadilah koalisi gemuk. Nah, tuh. Tanpa oposisi. Jangan-jangan itu maksudnya gemoy. Koalisinya tuh gemoy, gemuk gitu. Itu dari koalisi gemoy kayaknya. Itu kan jangan-jangan gemar menghiyangkan oyang. Gemoy. Nah, kalau itu kan gemuk kayak gitu, bocorannya denger nggak sih? Itu ada bocoran-bocoran. Ada bocoran-bocoran apa sih kok bisa segemuk itu? Ada saling sandra atau gimana sih? Untuk koalisi yang hari ini ya, koalisi itu mau nggak usah nanya gue, kali udah pada tahu lah, ya kan kenapa terjadi. Ini ada di sini soalnya nih.
koalisi Prabowo kan sangat gemuk. Sebenarnya Dibacain lagi. apa yang terjadi di belakang itu? Katanya ada upaya, dapat bocorannya nggak? Nah, lu kok cuma baca doang. Kita nggak usah ngomongin koalisi Prabowo yang gemuk. Kita ngomongin koalisi Jokowi yang 2019 gemuk banget. Oke. Iya. Tidak ada oposisi, sehingga kewenangannya selalu full territory. Nggak ada lagi nobody can complain. Tugas wakil rakyat ngapain? You complain. Iya dong. Ada undang-undang represif diciptakan, cipta kerja. Ada yang komplain nggak wakil rakyat? Ya. Do you hear? IKN. IKN ada yang komplain nggak? ITE lu bersuara. Omnibus Law. Siapa namanya Fathia Haris ngomong ITE. Ada yang komplain nggak anggota DPR? Itu terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena koalisi gemuk. Koalisi gemuk terjadi karena apa? Pembagian yang merata bukan buat rakyat, Buat elit. buat elit. Oke. Sehingga elitnya tidur, duduk, dengar. Kalau dulu zaman Soeharto D4 ya, D4 duduk, dengar, duit. Nah. Diam dulu. Diam duit. Nggak ada yang protes, diem aja. Iya. Setuju, tok. Cipta kerja setuju, tok. Minerba setuju, tok. ITE kita bungkam semua yang berani bicara, tok. Kita pidana semua yang berani protes, tok. Ya. Alhasil apa? Gitu. Jadi sebetulnya nggak salah Jokowi juga, karena Jokowi bisa punya kekuasaan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi ini kan karena udah lu 5 tahun kemarin ngapain? Itu wakil rakyat, membiarkan presiden punya kewenangan sebegitu besarnya. Segede itu, ya. Sekarang baru Malah teriak-teriak. ketika dihianati secara pribadi, baru Nuding-nuding wah, Orba. nggak bener, udah nggak bener sejak lama. Iya. Nah, ini Mbak, kan tadi kan ngomongin Ya kan koalisi. Anda sebagai para aktivis hak asasi manusia, 5 tahun terakhir banyak kasus nggak? Coba ceritakan kasus apa aja. Coba ceritakan kasus apa aja 5 tahun terakhir. Banyak lah. Perampasan tanah, Banyak. tambang, Banyak. sawit, Ya. Pembungkaman. banyak banget kan. Jadi nggak baru terjadi sekarang. Cuma 5 tahun kemarin, all the politician, all the elite diem karena ya udah tenang dibagi. Sekarang ketika dia merasa kekuasaan Jokowi sudah absolute power, punya tendensi corrupt Totalitarianism. absolute power, corrupt, Nah, absolute. sekarang kalau ya balik lagi dikit ya, udah kayak gitu di dalam tuh, kagak ada bedanya, kagak ada yang kemudian menyuarakan wakil rakyat, nggak ada yang nyuarain kepentingan rakyat. Yes. Nah, apakah Mbak Wanda mau turun ke jalan lagi? Nah, kata gimana? Aku kan udah tua ya. Gimana? Saatnya kalian-kalian yang masih punya tenaga yang kuat untuk kembali turun ke jalan, karena turun ke jalan lagi sekarang ya. ini kondisi sosial, politik, ekonomi udah di tangan rakyat. Kita udah tidak bisa lagi mencari keadilan di pengadilan. Udah nggak ada cari keadilan di tangan polisi, udah nggak ada. Cari perlindungan di polisi udah nggak bisa. Cari perlindungan pengadilan tinggi Mahkamah Agung udah nggak bisa. Mahkamah Konstitusi udah nggak bisa. Ya. Satu-satunya yang Benteng terakhir konstitusi benteng ya. terakhir, ya cuma rakyat. Kalau rakyat merasa baik-baik saja, memberikan ruang sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya untuk elit merepresi mereka, ya silahkan. Gitu. Tapi kalau mau berjuang sama-sama lagi, ya ayo. Gitu. Kemarin ya John bilang adanya gagasan untuk majuin poros keempat Poros itu. politik keempat. Nah, itu gagasannya kurang lebih. Bahasanya berat banget ya. Iya, pakai itu John poros kemarin. keempat gitu ya. Itu kan ada poros-porosan tuh, poros tengah. Iya, Nah, itu dulu tuh zaman-zaman. Nggak usah kalau rakyat bekerja, nggak usah pakai poros-poros. Nah, gitu tuh. Ya kan? Langsung aja mulai. Mulai dengan apa? Mulai dengan bicara, mulai dengan ngomong, mulai dengan berani, mulai dengan bertindak, berbuat, hadir di tengah rakyat ketika ada intimidasi, ketika ada pemerasan, ketika ada perampasan. Mulai dengan menyuarakan baik di media sosial maupun dalam kehadiran itu. Mbak Wanda, banyak gak sih orang-orang kayak Mbak Wanda yang kemudian Ya elah. nggak, misal gini. Mana ada yang nggak mau punya duit apa Banyak. namanya? Nggak ada serinya. Mana ada yang mau
hidup nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, Jadi ya kan? sangat sedikit. Banyak gini, banyak Sangat yang sedikit. ya tentulah, maksudnya aku juga ngeliat teman-teman ya. Iya. Kemarin waktu kita bikin gerakan petisi ya, maksudnya gitu ya, kira-kira ya nama gue jangan deh, soalnya suami gue di BUMN. Gue jangan deh, soalnya gue di sini, gue tapi gue setuju kok, gitu loh. Jadi memang ini udah nggak bisa liftingan aktivis 98 nih udah selesai sebetulnya, karena mereka banyak yang masuk di pemerintahan, udah menikmati kekuasaan. Betul. Ya kita lihat aja aktivis sehebat Budiman Sujatmiko aja udah seperti itu ya. Bahkan Adian Napitupulu yang hebat banget juga kemarin 5 tahun ngapain aja di dalam punya Jokowi Ya, sekarang kecewa dia. Ya kan, tapi saya nggak dengar tuh suaranya Adian ketika bahas Rempang. Nah, pembelaannya dia tuh gue nggak dengar. Gitu. Ya. Jadi termaksud yang membiarkan Jokowi punya kekuasaan yang absolut, yang sampai sekarang kita rasakan. Dan sekarang kekuasaan yang si Jokowi ini kemudian sekarang merapat ke Prabowo. Gitu, ya, kan? jadi new regime bergabung dengan old regime together. Iya. Ya kan? Ya, old power sama ya new emerging power, already existing power malah. Existing Jadi power. kalau rakyat tuh ya udah David on Goliath lagi. Nah, kalau dulu 2014 akhirnya konteksnya Jokowi versus Prabowo, dan akhirnya kan pastinya waktu itu Mbak Wanda kan ke Jokowi. Gue sih terpukul banget tuh waktu 2014 ya, maksudnya oke lah. Maksudnya, nah 2019 si ketika Prabowo dipecat, diangkat nih. Buat gue gini, Menhan. I have nothing to lose, karena itu harga yang harus saya bayar ketika nggak sesuai dengan logika, nalar, terus nggak, hati nurani gue juga kayaknya diperih juga gitu ya. Maksudnya kok bisa sih mencalonkan Prabowo pada saat itu gitu, dipecat, tapi nggak apa-apa, karena buat saya kekuasaan nggak ada artinya kalau saya harus mengkhianati rakyat. Betul. Kemudian selesai di situ 2019. Nah, 2019 Jokowinya malah ngangkat Prabowo Jokowi jadi ngangkat, Menhan. wah itu hati gue remuk dan hancur. Tapi gini loh, tapi pada saat itu ini it's nothing personal ya. Nothing personal. Iya again ya. Nothing personal, nggak ada hubungan gue, nggak ada yang pribadi sama Jokowi. Cuma dan rasanya banyak jutaan orang seperti gue yang dukung Jokowi itu nothing tulus, sampai dipecat dari PAN pun gue merasa I'm okay, I'm fine gitu, karena gue punya harapan yang sangat besar kepada Jokowi akan memperbaiki kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum di Indonesia gitu. Jadi pas dia ngangkat Prabowo sebagai Menhan, udah hancur berkeping-keping sih, gue terpukul. Tapi kok yang lain kok nggak sehancur gue ya gitu, kok kenapa apologetik ya, membiarkan gitu ya. Pada 5 tahun lalu tuh sebetulnya gue hancur berkeping-keping dan sedih, kok kayak cuma gue ngerasain gini ya, apakah cuma saya yang merasakan ini, kok yang lain demi kepentingan nasional, demi stabilitas nasional, which is menurut gue bullshit sih gitu, karena dalam suatu negara demokrasi oposisi itu suatu keharusan. Wajar aja lo beroposisi, it's a balance demokrasi. Ya, check and balance. Justru yang nggak wajar lo nggak punya oposisi. Negara demokrasi nggak punya oposisi itu gimana sih? Ya kan kita itu demokrasi ala Jokowi itu. Demokrasi without opposition. Akibatnya apa? Maksudnya gini loh. Ini kan hal yang gampang dan logika dan nalar ya. Kalau kamu udah angkat Prabowo, gimana bisa masih menuntut pengadilan HAM? Iya. Gimana ada ular? Peradilan ad hoc HAM yang kalian perjuangkan itu mungkin nggak terjadi. Gimana ada ular gigit buntutnya? Nggak ada, Jess. Nggak ada tuh. Ketika Hendro Priyono diangkat jadi ketua BIN, anak-anaknya masuk di dalam tim, dijadikan panglima, mantunya bla bla bla. Apa mungkin peristiwa Munir akan bisa dibuka? Tolong dijawab. Enggak lah. Impunitas itu masalahnya. Itu problem impunitas. Nah, dengan jadi kondisi kan kekecewaan gue seperti apa gitu. Dan sampai hari ini orang
masih ketika gue ngeritik Jokowi maupun Prabowo, kita ngomong kejahatan, nah buktinya apa? Lu gila gitu kayak. Buktinya apa, kan nggak ada pengadilan. Oh my God, gue udah kayak you know, itu bukan nggak bisa buat, bukan nggak ada, kita nggak bisa buat. Kita mau kayak jedot-jedotin pala di tembok gitu loh yang bayangin aja. Memang Soeharto nggak pernah diadili. Memang nggak ada kejahatan HAM during Orde Baru. Kejahatan HAM ada, korbannya ada, anak cucunya ada dan bersaksi. Penjahatnya nggak ada. Nggak bisa diadili. Jadi kalau kayak kentut baunya menyengat banget. Tapi nggak kelihatan. Itulah yang disebut namanya kejahatan impunitas. Satu bentuk kejahatan yang bisa ditutupi karena yang berbuat jahat punya kekuatan luar biasa untuk nutupin. Nah itu tuh impunitas. Sehingga dia nggak kesentuh. Tidak tersentuh. Jadi ini yang Gen Z harus tahu. Gen Z harus tahu. Karena korban-korbannya masih ada deh. Coba kalian baca buku yang bukan buku pelajaran. Mulai buka lagi sejarah-sejarah. Google deh. Sekarang kalau lihat Google jangan cuma YouTube. Nggak penting gitu, tapi coba lihat sejarah Munir, kenapa dibunuh, kenapa sampai sekarang pelakunya bisa bebas berkeliaran, kenapa kasus-kasus Orde Baru, penculikan aktivis dan pembunuhan aktivis tidak pernah diungkapkan gitu. Maksudnya as simple ini ya, as simple ini korban masih ada loh. Korban banyak yang masih hidup lah. Dan kalau nggak salah, coba tolong dicek, Prabowo mengakui kok penculikan itu, tapi sudah dikembalikan. Masih ada yang masih hilang, masih ada. Kayak biji 13, tukul, ya kan? Masih ada yang salah satunya juga om saya, Deddy Hamdun. Masih keluarga juga, hilang juga, gitu. Dan nggak kembali sampai sekarang. Tapi paling tidak yang kembali-kembali ini kan bisa dicek ya, dan sebetulnya bisa dikejar tuh pengakuan Prabowo penculikan itu sudah dikembalikan. Apa kemudian menggugurkan dosanya? Kayak uang korupsi BTS yang kemarin sudah dikasih dan dikembalikan, menggugurkan korupsinya nggak nih pakar-pakar hukum human rights di LBH? Coba tolong diterangkan. Enggak. Ya, jadi dengan segala persoalan baik di internal khususnya ya, dengan Mbak Wanda datang ke sini, internal dalam pengertian di internal kepartaian yang ingin mengubah katakanlah politik within. Karena saya akan membiarkan partai politik menyandra dan membungkam saya. Nah, nggak semua orang kan, semua orang berani. Majority politisi akan memilih menjilat kekuasaan untuk mendapatkan certain share. Tapi well, it's not my intention. Bukan tujuan saya terjun ke politik untuk itu. Ya, seorang perempuan aktivis 98 mau memurnikan politik dari dalam, kemudian tapi berat. Kejadiannya seperti itu. Masih ada harapan nggak? Masih ada, terakhir nih. Gila, lo di dalam itu lebih berat daripada di luar. Iya, di luar. Ya, aku bilang. Karena di dalam you see everything in front of you. Exactly. Dan pertama kali gue masuk DPRD, pertama kali 3 bulan berat gue turun 4 kilo. Karena I feel so... Jess, masuk Jess. Wah, jangan dong. Karena gue merasa tidak berdaya dan helpless. Wah gila, sesulit ini memperjuangkan rakyat. Masih ada harapan nggak buat Indonesia? Well, dari seorang Wanda Hamidah. Saya udah nggak punya harapan di generasi saya. Kami udah nggak cukup, kami udah semakin sedikit. Apalagi sekarang udah ada Laskar Prabowo dari Trisakti yang udah, aku sakit kepala. Gue nggak bisa bingung teman-teman gue yang, lo ngapain sih, lo dikasih apa sih? Dikasih apa? Lo ditemuin Prabowo juga enggak gitu. Tapi ya udahlah, makanya aku berhenti berharap di generasi 98. Tapi gue masih punya harapan di kalian semua yang mahasiswa-mahasiswa yang darah baru perjuangan, belum banyak kepentingan, masih realistis, masih idealis gitu. Jadi harapan saya ke tadi kan itu saya. pertanyaan terakhir. Yes. Udah, nggak ada. Udah. Nah, gue ada satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi Mbak Wanda cerita pengalamannya dari aktivis mahasiswa 25 tahun masuk partai, lalu kemudian ada kesimpulan, sekarang partai sama aja. PAN yang lahir dari reformasi kemudian dukung Prabowo. Ya, bisa berkhianat apalagi yang nggak lahir dari reformasi. Kenapa kalau gitu pilihannya buat Mbak Wanda, kenapa ya udahlah gue keluar aja dari partai sekalian?
Kenapa nggak gitu pilihannya? Aku mau istiqomah aja. Nah, istiqomah tuh gimana? Konsisten Pilihan aja. perjuangannya udah Pilihan masuk ya masuk. perjuangannya parpol seperti John istiqomah di partai hijaunya yang Nggak pernah maju-maju. masuk threshold. Ya nggak maju-maju. John, I love you John. Seperti Usman Hamid di memperjuangkan HAM di Amnesty Internasional, ya gue mau. Nih lulusan-lulusan Trisakti semua nih, Trisakti Connection. Gue mau istiqomah di parpol aja karena dari tahun 98 gue mengambil langkah partai politik. Gue mau Eksamen ya, eksamen. Jadi mau, tapi emang tujuan bukan kekuasaan, sebagai pembelajaran aja. Waktu itu mungkin memberikan pembelajaran ke PAN pada saat ini, ke Golkar, bahwa ada kader lo yang nggak setuju nih, gitu loh. Tapi mau didengar syukur, nggak didengar ya udah. Kalau dipecat lagi kayak zaman PAN gimana? Oh nggak apa-apa. Oke. Nothing tulus kan. Nothing Orang kalau tulus. nothing tulus tuh enak kok. Udah nggak ada lagi loh. Udah nggak ada lagi loh. Udah. Oke. Thank you banget Mbak Wanda Hamida. Terima kasih. Semoga obrolan ini bisa nyambungin generasi ya. Amin. Dari 98, 25 tahun. Nah, sekarang nih 2024 penentuan lah. Betul. Kayak final nih, apakah kemudian kita akan balik lagi orang-orang yang dulu di tahun 98 itu ditolak, Orde Baru gitu ya. Sekarang udah bisa nyalon lagi nih. Ya. Nah, ini makanya kayak grand final ini. Balik lagi sih. Udah balik berapa kali, tapi sekarang kayaknya gede nih. Ya kan? Ini gede karena yaitu kekuatan lama sama kekuatan barunya nyambung. Iya. Yang kata kemarin itu adalah neo dictator. Iya. Shit. Dan aku udah nggak bisa bergerak sendiri lagi gitu. Jadi kalau kita nggak mulai membangun Aliansi kekuatan baru, rakyat, kalau rakyat sebetulnya balik lagi sih, mahasiswa diem-diem aja, ya akan memperburuk situasi politik ekonomi yang dampaknya juga sebetulnya ke mereka dari hal-hal kecil ya. Exactly. I'm sorry to say, pekerjaan udah semakin sulit. Sekarang banyak orang dalam kan, bisa nggak masuk pekerjaan? Oh iya, tanpa orang sekarang dalam nggak ada kan? apa-apa ya, balik lagi zaman dulu. Harus relate sama mereka. Nepotisme, iya, Nah, orang sekarang calon kalian- presiden aja nepotisme, apalagi jabatan yang lain. Ya kan? Kita mau maju capres aja harus ada orang dalam. Exactly mana? Apalagi kita mau Iya, Beu. pekerjaan harus ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam udah susah. Exactly. Sekarang masuk PTN aja udah susah. Jangan kan masuk PTN, anak gua sekolah negeri masuk negeri aja. Syarat udah lengkap semua. Masih nggak bisa juga nggak ada orang dalam. Segila itu. Jadi Kondisinya. jangan pikir ini nggak relate dengan kalian. Relate banget. Ya. Oke. Thank you semuanya, and see you again. Hamburger Political Edition. Bye. Lawan. Lawan.